Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita akan lanjutkan bahasan mengenai ibadah. Kali ini kita akan membahas ibadah maliyah, ibadah yang diwujudkan dalam bentuk harta kekayaan. Ada 4 peraturan di dalam Islam yang mengatur perlalu lintasan kekayaan. Jadi bagaimana kita memiliki kekayaan, proses untuk memperoleh kekayaan itu di Islam diatur dalam 4 hal. Pertama adalah usaha, bekerja, mencari nafkah. Dan itulah dikatakan sebagai langkah yang dapat menghasilkan rizki yang paling berkah. Jadi Nabi mengatakan rizki yang paling berkah adalah rizki yang kamu peroleh dari hasil kerjamu sendiri. Jadi di zaman Nabi sulit mencari orang-orang yang minta, cari orang yang minta, sehingga Al-Quran Allah perlu menurunkan wahyu khusus yang memerintahkan kepada Nabi supaya diperhatikan juga orang-orang yang tidak mau minta, tapi sebetulnya mereka itu perlu dibantu. Karena karakter yang dibangun oleh Nabi adalah mereka yang senang bekerja dan kemudian senang memberi. Itu sebuah karakter yang dibangun oleh Nabi. Ada beberapa contoh. Umpamanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu konglomerat Mekah. Asetnya terdiri dari tanah dan perkebunan di Taif dan ratusan ternak. Tapi karena ada panggilan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dia tinggalkan kota Mekah itu jalan kaki sampai 500 km. Dan itu di musim panas bulan September, kira-kira 50 derajat Celcius lah. Jadi kalau ibu bapak pas ibadah haji bulan September atau Agustus itu merasakan itu panasnya di sana itu. Nah, mereka jalan kaki itu sampai di kota Madinah. Abdurrahman orang kaya ini bukan hanya miskin tapi kelaparan. Kelaparan, kemudian dengan takdir Allah bertemu dengan seorang konglomerat Madinah namanya Sa'ad. Ternyata Sa'ad ini bekas mitra dagang. Jadi Sa'ad melihat, loh ini mitra dagang saya, dia konglomerat Makkah nih jadi miskin. Karena demi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, sampai berani meninggalkan seluruh kekayaannya. Maka segeralah Sa'ad itu musyawarah dengan keluarga, dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya dia kembali menemui Abdurrahman. Ya Abdurrahman, saya Sa'ad, saya orang kaya di sini. Saya mitra dagang Anda. Saya kaya karena barang dagangan saya Anda yang memasarkannya bertahun-tahun di Mekah. Nah sekarang ini Anda datang ke sini demi cinta Anda kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Islam. Anda tinggalkan seluruh kekayaan Anda. Saya telah musyawarah dengan istri dan anak-anak, membagi 2 kekayaan saya. Kebun kurma yang sebelah sana menjadi milik Anda, halal untuk Anda. Rumah saya ada 2, saya bagi 2, yang 1 untuk Anda. Di rumah saya ada sejumlah perhiasan terdiri dari uang dinar dan emas. Sudah saya bagi 2. Separuh untuk Anda. Malah kata Ahmad Salabi, penulis terkenal dari Mesir, mengatakan istri saya juga ada 2 katanya. Tapi itu nggak usah diteruskan lah supaya tidak jadi masalah. Nah ini yang menarik adalah jawaban Abdurrahman bin Auf yang menerima pemberian gratis dari teman, ikhlas, tulus. Beliau memberikan jawaban dengan puisi yang merujuk kepada sabda-sabda Nabi. Jadi beliau mengatakan, Abdurrahman mengatakan, semoga Allah menerima sedekah Anda. Semoga Allah memberkati harta Anda. Karena menurut ajaran Islam, harta itu kalau disedekahkan, harta yang ada menjadi tambah berkah. Tambah berkah, tambah bermanfaat, tambah membahagiakan, tambah mendorong kepada ketakwaan. Semoga Allah menghapuskan dosa dan kesalahan Anda. Karena menurut ajaran agama kita, setiap sedekah dan infak itu menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Setiap hari itu ada ratusan malaikat turun ke bumi. Kerjanya cuma mendoa, ya Allah,
Maafkan semua dosa dan kesalahan orang-orang yang hari ini berinfak. Maafkan ya Allah semua dosa dan kesalahan orang-orang yang hari ini bersedekah. Limpahkan rahmat barakahmu kepada mereka yang hari ini berinfak. Tiap hari katanya begitu. Lantas semoga Allah mencurahkan rahmat kepada keluarga Anda, karena dengan sedekah katanya keluarga menjadi mawaddata warahmah. Dan sejumlah doa, dan ujungnya ia mengatakan, saya mohon maaf, saya tidak siap menerima pemberian dari Anda, karena saya tahu banyak orang yang lebih pantas menerima pemberian itu. Saya masih sehat, tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar. Saya akan memulai dari nol untuk membangun ekonomi keluarga. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima pemberian itu, bukan karena sombong, bukan karena membazirkan harta, bukan karena tidak menolak rezeki, tidak. Tapi itulah karakter yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan pelajaran bahwa orang kaya bisa infak dengan uang, dengan hartanya. Orang miskin bisa infak dengan tidak mempertontonkan kemiskinannya dan tidak meminta-minta kepada orang lain kecuali karena terpaksa. Itu adalah sedekah dan infak orang-orang miskin. Nah, jadi semangat kerja. Banyak kisah-kisah di zaman Nabi tentang bagaimana Islam menghargai kerja. Ada seorang Ansor bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong saya. Tolong apa? Saya perlu makanan. Kamu minta makanan karena kamu nggak punya makanan. Betul-betul nggak punya ya Rasulullah. Makanya saya minta. Kamu kan masih punya pakaian. Jual pakaianmu itu. Untuk beli makanan. Jangan minta-minta. Ya Rasulullah, pakaian saya cuma satu ini. Nggak mungkin saya minta. Di rumah pasti kamu punya kekayaan lain. Ya ada sebuah sorban. Ambillah sorban itu. Sorban itu diambil, kemudian dijual katanya 2 dirham. Yang 1 dirham diberikan kepada sahabat itu. Ini biaya makanmu. Jangan minta-minta. Yang 1 dirham lagi oleh Nabi diberikan kepada satu benda yang kira-kira alat kerja begitu, semacam golok katanya. Ini modal kerjamu, jangan minta-minta. Sekian hari kemudian Nabi bertemu dengan sahabat itu memikul kayu sampai pundaknya lecet. Dibantulah oleh Nabi, laku katanya 10 dirham. Ini yang saya terangkan namanya sababul wurud, latar belakang tumbuhnya hadis. Kalau ayat sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau hadis sababul wurud, asbabul wurud kalau banyak. Nah, hadisnya beliau memberikan komentar. Orang yang bekerja kasar seperti ini sampai pundaknya lecet dengan penghasilan tidak berapa, jauh lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang kerjanya minta-minta. Barang siapa yang kerjanya minta-minta kepada orang lain bukan karena terpaksa, bukan minta haknya dan bukan karena terpaksa, Allah tidak akan henti-hentinya memberikan kemiskinan kepada orang itu. Nah, ini beberapa saja bagaimana Islam menekankan tentang etos kerja. Kerja keras mencari nafkah adalah ibadah. Kerja keras mencari nafkah adalah kifarat penghapus dosa. Kerja keras mencari nafkah adalah jihad fisabilillah. Kerja keras mencari nafkah akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Dan sejumlah pesan-pesan Nabi mengenai kerja keras. Nah, itu satu, diperoleh dengan kerja. Kemudian yang kedua, ada kekayaan kita peroleh dengan kita menerima warisan. Jadi seorang mempunyai kekayaan karena suaminya meninggal, karena istrinya meninggal, karena anaknya meninggal, karena ayahnya meninggal, ibunya meninggal, atau saudaranya meninggal. Itu menerima warisan. Yang ketiga, ada seseorang mendapatkan kekayaan itu karena memperoleh penemuan. Ada 2 macam penemuan. Satu yang disebut rikaz. Rikaz itu penemuan harta karun. Harta karun. Jadi menemukan harta yang tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Mungkin contoh sederhana, kalau kita di Indonesia sana menggali sumur gitu, cari air, tahu-tahu menemukan emas asli, lagi bukan dari Purwokerto. Ya kalau dari Purwokerto enggak usah. Nah, segera aja bangunkan tidur kali dia. Itu menurut Islam boleh diambil itu karena nggak ada yang punyanya. Kalau di bawah tanah sekian meter, kalau di tempat wudhu, itu bukan harta karun, mungkin ya hukumnya harta paharun kalau itu. Kalau tempat wudhu namanya luqotoh dalam bacaan agama. Kalau luqotoh itu penemuan harta harus dikembalikan.
Dan boleh jadi milik kita kalau pemiliknya memang tidak diketemukan. Kecuali ketika kita berihram di Mekah, nggak boleh mengambil harta penemuan. Bapak yang mau ibadah haji nanti jangan terus ada lihat real numpuk, ambil aja, jangan. Nggak boleh. Pendeknya kecuali sanggup mengembalikan. Nah, sanggup mengembalikannya itu yang repot. Jadi di tanah haram itu kalau menemukan harta jangan diambil kecuali sanggup mengembalikan. Maka pemerintah Saudi menyediakan itu di dekat Mas'a, dekat tempat sa'i ada corner khusus, ada ruangan khusus. Kita taruh di sana itu. Jadi kalau kita ada kehilangan gitu, datang ke sana itu ada. Biasanya kalau loket kembali lagi. Kalau uang alhamdulillah jarang kembali lagi itu. Walaupun di sana sayang juga apalagi banyak.